Kita masuk kembali ke pasal 4, Pak. Kembali ke pasal 4. Nah, di sana dengan judul perikopnya minyak seorang janda. Ada satu hal yang mengingatkan kita, khususnya kita para pria ya, Pak. Dikatakan di sana ada seorang janda. Nah, janda ini punya satu orang anak dan janda ini sangat miskin. Lalu dia menceritakan bahwasanya, dia ceritakan masalahnya itu kepada Elisa. Perhatikan kalimatnya, Pak. Dikatakan begini, bahwasanya ayat 1 ya. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Berarti ini nabi, Pak. Salah satu nabi di Israel pada masa itu, ya. Tapi dia meninggal, tetapi dia bukan saja meninggalkan istri sebagai janda dan anaknya itu tanpa bapak, tapi dia meninggalkan hutang. Pertanyaannya begini, Pak, kok bisa ya? Ini kan hamba Tuhan, ini takut Tuhan, Pak. Ini kita tolong perhatikan ya, Pak. Kenapa dia ini suamiku itu seorang hamba Tuhan, nabi, tapi dia meninggalkan hutang. Jadi ini sebuah pelajaran penting ya, Pak, bagi kita. Artinya miskin itu nggak dosa, Pak. Nggak dosa. Tapi kalau kita tinggalkan hutang kepada istri dan anak kita, Pak, itu udah sangat sangat jadi beban berat, Pak, bagi keluarga. Kita akan meninggal, Pak. Tapi seorang suami yang sebenarnya hidup takut akan Tuhan, tidak seharusnya meninggalkan utang kepada istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Setuju ya, Pak? Ini dulu nih. Ya, Pak ya? Setuju ya, Pak? Maunya kan kalau kita meninggal, kita ninggalkan ya sebelum meninggal ngomonglah sama anak-anak ya. Misalkan anak kita ada 2 atau 3, anakku yang pertama ya kan misalkan gitu ya kan. Satu kali misalkan mana tahu tiba saatnya Pak Tony dipanggil Tuhan ya kan gitu ya, Pak ya. Nah, anakku yang pertama, anakku yang perempuan itu tanah yang 10 hektar luasnya itu yang ada di Jakarta Selatan misalkan begitu ya, Pak ya. Nah, itu kupercayakan, kuserahkan kepadamu. Wah, keren ya, Pak ya. Ya kan keren, Pak. Ya kan? Anakku yang laki-laki itu pabrik kita yang di sana itu kuserahkan kepadamu. Kan enak ya, Pak. Jadi waktu meninggal pun kita sebagai bapak ya kan, anak kan bilang dengan air matanya keluar bukan karena air matanya keluar tuh bukan sedih karena masalah, tapi karena dia merasa dia melihat bapaknya itu sebagai seorang pahlawan dan dia akan berkata, berangkatlah bapakku, berangkatlah bapak, engkau adalah pahlawan bagi kami. Ya kan keren ya, Pak. Nah, jangan sampai pula anak-anak sama istri nangis, udah kita tinggal mati, dia menangis bukan karena ditinggal mati lagi, Pak, tapi dia ingat utangnya banyak ditinggalkan suaminya, Pak. Ini kan ini bahaya ya, Pak. Nah, bisa jadi gini, ini saya coba hanya mereka-reka ya, Pak, mereka-reka karena saya juga sebagai hambanya Tuhan. Gini, Pak, bisa jadi ini Nabi sibuk terus pelayanan, Pak. Ya kan? Sampai lupa menafkahi istri. Nah, ini bahaya ya, Pak. Ya kan? Kita pelayanan oke pelayanan, Pak, tapi kalau kita sendirian nggak apa-apa. Tapi kan kita menikah, Pak. Kita punya anak. Nah, gitu loh. Masa kan kita tega gitu. Makanya Pak sebagai hamba Tuhan, saya tidak sedang menjelekkan atau menghina, merendahkan seorang yang dia gembala tapi juga pengusaha. Sah-sah aja, Pak. Apalagi kalau dia sebelum dipanggil Tuhan itu memang dia pengusaha. Terus terpanggil untuk pelayanan. Terus dia penggembalaan, Pak. Tapi tetap jalan usahanya. Bisa aja, Pak. Itu sah-sah aja ya. Tapi kalau saya pribadi ini pandangan saya. Nah, tapi walaupun demikian, saya harus serius dengan Tuhan, Pak. Saya boleh pelayanan, saya boleh pelayanan, tapi saya harus pikirkan bahwa istri anak saya itu kan juga harus makan. Dia juga punya kebutuhan. Anak saya 3 orang, dia juga butuh sekolah, Pak. Gitu. Artinya gini, kita harus jangan sampai karena pelayanan demi pelayanan, tapi kita lupakan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan daripada istri dan anak-anak. Amin ya, Pak. Dapat pesannya ya, Pak ya di sini ya. Jadi ini di sini memang setelah dibaca tadi saya agak miris ya. Kok bisa ini hampir disebut dia takut akan Tuhan loh. Yang ngomong takut akan Tuhan itu istrinya, Pak. Bukan istri orang. Kan gitu nih. Makanya untuk bisa mengetahui gimana kita, Pak. Contoh nih, yang paling tepat untuk mengatakan keadaan yang sesungguhnya tentang Pak Taufik itu Ibu Nancy. Betul ya? Ibu Nancy tidak istri Pak Taufik
Jadi dia nggak akan mungkin berbohong, dia tahu siapa suaminya. Gimana Bu, Pak Taufik, dia ketika dia cerita saya percaya Pak. Tapi kalau misalkan saya tanya, kalau yang misalkan saya tanya wanita lain gitu nih tentang Pak Taufik, mungkin bisa aja Pak, sama seperti saya, contohnya saya. Kalau mau tahu tentang siapa saya itu ya istri saya Pak yang tahu. Dia nggak akan pernah menambahi mengurang-urangi, itulah saya. Tapi beda Pak kalau ditanya istri daripada salah satu jemaat. Nah, kalau misalkan ditanya istri jemaat yang saya gembalakan, dia pasti bicara yang positif semua, Pak. Mungkin karena dia kagum dengan saya, dia bangga dengan saya sebagai gembalanya, iya kan? Tapi yang tahu pasti tentang saya itu adalah istri saya. Nah, makanya istri Nabi itu bilang, suamiku itu takut Tuhan, tapi dia mati meninggalkan utang. Nah, ini dia. Nah, perhatikan Pak, mujizat pun Tuhan nyatakan, itu pun Tuhan bela. Ingat ya Pak, kata kuncinya takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu pasti dibela oleh Tuhan. Amin ya Pak. Pasti Tuhan bela Pak. Makanya ditanyalah sama Elisa, apa yang ada padamu? Aku gak punya apa-apa. Ya apa yang ada padamu? Perhatikan Pak. Pertanyaan Elisa, apa yang ada padamu? Kalimat ini sebenarnya penekanannya adalah Tuhan bisa melakukan mujizat dari minus jadi plus dengan apa yang ada pada kita. Mungkin gaji kita tuh nggak seberapa Pak. Mungkin pendapatan kita nggak seberapa untuk bisa memfasilitasi anak-anak sekolah tinggi. Tapi dengarkan, orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa melakukan mujizat dengan apa yang ada padanya walaupun gajinya kecil. Nah, ditanya apa yang ada padamu? Hanya minyak sedikit dalam buli-buli. Baik, kau pulang ke rumahmu, pinjam sebanyak-banyaknya. Jangan sedikitnya, sebanyak yang bisa kau pinjam. Pinjam bejana-bejana kosong. Ya, tutup pintu, kau masuk bersama anakmu. Nah, tuangkanlah minyak dalam buli-buli yang sedikit itu. Nah, tuanglah pelan-pelan. Nah, kau tuangkan mana bejana yang sudah penuh, ganti dengan bejana kosong. Lalu dia lakukan, Pak. Minyak yang dalam buli itu nggak habis, mengalir terus. Nah, tapi tiba saatnya bejana yang buli-buli itu berhenti mengalir minyaknya karena bejana kosong sudah habis. Sudah, cepat tuang, mana lagi bejana kosong, kata mamanya. Anaknya bilang habis. Nah, ketika habis bejana kosong, berhentilah minyak itu mengalir. Saya tarik ke bicara rohaninya ya Pak.